Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang kita udah memasuki yang namanya apa sih? Itu kebiasaan baru yang dimana kita bisa belajar 50% di rumah dan 50% di sekolah. Yang dimana kita masih menggunakan masker dan masih menggunakan jaga jarak minimal 2 cm. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali pembelajaran dengan berdoa. Di sini yang ingin memimpin berdoa siapa? Ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Egi, Bu. Oke. Ayo, Ya, Egi. saya, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Udah, Bu. Oke, terima kasih Egi. Wah, Egi berani mimpin ya. Semoga kedepannya bisa menjadi pemimpin yang baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengabsen teman anak-anak satu persatu terlebih dahulu. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir, David Bu. sakit, Bu. Ya, siapa yang sakit? David, Bu. David sakit. Alah. Semoga David cepat sembuh ya. Kita doakan semoga David cepat sembuh anak-anak. Amin. Nah, Amin. sebelum kita memasuki mata pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak anak-anak bernyanyi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita masing-masing. Ayo, semuanya harus nyanyi ya. Oke. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Asyik. Nggak ada suaranya, Bu. Apakah sekarang ada? Ada, Bu. Masih nggak ada. Berjajar pulau, Oke, sambung nyanyi. Sambung menyambung menjadi satu. Satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air. Tanah Aku airku. berjanji padamu, menjunjung Berjanji tanah padamu. airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, Merauke, pulau, sambung pulau, menyambung menjadi menjadi satu. itulah Indonesia, Indonesia. Indonesia tanah Indonesia air. tanah Aku airku. berjanji berjanji menjunjung tanah airku, tanah tanah air. airku, tanah airku Indonesia. Nah, Ayo anak-anak, nyanyi dengan semangat ya. iya, Bu. Ayo. Dan Sampai Merauke. dari Sabang Hai berjajar Merauke, Berjajar nyambung menjadi satu. Indonesia, 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 Indonesia tanah aku berjanji padamu, padamu tanah airku, tanah airku Indonesia.
Indonesia. Indonesiaku, tanah airku, sejajar pulauku. Yeay. Lagunya udah selesai. Semangat sekali ya anak-anak ibu. Nah, di sini itu tuh ada tujuan pembelajaran. Kenapa kita harus mempelajari cita-citaku? Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Yang ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Dan yang keempat, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Cita-citaku. Cita-cita itu apa sih? Dan apa ya cita-citaku? Nah, Ibu ingin tanya nih. Menurut anak-anak, cita-cita itu apa sih? Ada yang tahu? Bu, Ya, oke Mbak Nungki silakan. cita-cita itu tuh kayak sesuatu yang diinginkan, Bu. Yang ingin Iya. dicapai Oke, untuk masa benar. depan. Mas Egi? Ayo. Iya, cita-cita itu kita nanti besar nak jadi apa, Bu? Entah kita nak jadi polisi atau dokter, macam gitu. Iya. Iya, oke. Apa yang anak-anak bilang tentang cita-cita itu kali? Cita-cita itu adalah apa yang ingin kita capai atau impian apa yang sedang ingin kita raih ke depannya. Menurut Mutining Tias tahun 2007, cita-cita adalah keinginan yang selalu ada di dalam pikiran atau tujuan yang ditetapkan oleh seseorang untuk diri sendiri dan hendak dicapai. Keberadaan cita-cita selain didukung oleh impian, juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, terutama orang tua. Nah, di sini ada percakapan antara dua anak. Ayo kita baca bersama-sama ya anak-anak. Di sini percakapannya seperti ini. Dara, kalau besar kamu mau jadi apa? Dara pun menjawab, aku mau jadi dokter. Kenapa ya Dara ingin menjadi dokter? Emang jadi dokter itu enak ya? Nah, dokter itu adalah cita-cita yang dimana cita-cita bisa membawa kita ke sebuah pekerjaan yang membuat kita bisa menghasilkan apa yang ingin kita capai dan apa yang ingin kita raih. Dara ingin menjadi dokter karena dengan menjadi dokter, Dara bisa menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit atau menyembuhkan orang tuanya yang sedang sakit. Nah, di sini Dara bercita-cita menjadi dokter. Nah, cita-cita anak-anak di sini kalian ada yang ingin menjadi apa? Ibu ingin tanya. Cita-cita kalian apa ya? Saya mau jadi dokter, Bu. Wah, Mas Egi mau jadi dokter. Berani suntik enggak, Mas Egi? Kalau Tidak, disuntik nangis enggak? Iya, kemarin nangis. Walah, kalau mau jadi dokter, Mas Egi harus berani disuntik. Karena nanti, jika sudah besar, tugasnya Mas Egi adalah menyuntik pasien-pasien yang sedang mengalami sakit. Oke, selain Mas Mbak Nungki sendiri, apa cita-cita Mbak Nungki? Saya pengen jadi ini, Bu. Jadi polisi, polwan. Wah, hebat. Cita-cita Mbak Nungki ingin menjaga keamanan dan ketertiban negara kita. Oke. Di sini ada berbagai profesi dari cita-cita yang telah teman-teman sebut. Yaitu, pertama di sini ada guru. Aku seorang guru. Kegiatan sehari-hariku adalah memberikan siswa-siswi ilmu yang berguna serta menjadi teladan untuk siswa-siswiku.
Yang kedua ada profesi, yaitu profesi dokter. Dokter itu banyak ya anak-anak. Ada dokter yang mengobati manusia, dan ada dokter yang mengobati hewan. Dokter yang mengobati hewan kita sebut dengan dokter hewan. Aku seorang dokter hewan. Tugasku yaitu mengobati hewan dan merawat hewan yang sakit. Tugas dokter ini sama ya anak-anak, hanya saja nama profesinya itu yang berbeda. Dan kerjanya sama-sama di rumah sakit ataupun di klinik. Yang ketiga di sini ada presiden. Presiden itu salah satu cita-cita loh anak-anak. Dan siapapun bisa menjadi presiden asalkan anak-anak mau belajar dengan baik dan benar. Tugas presiden itu adalah memimpin dan mengatur negeri ini agar negeri ini tertata dengan baik dan rapi. Oke, di sini ada percakapan antara Udin dan Beni. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menyukai sebuah puisi untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Di sini, Udin menyampaikan puisinya melalui, maaf ya anak-anak, di sini Udin menyampaikan cita-citanya melalui sebuah puisi. Dengan berpuisi, Udin berharap cita-citanya ini dapat disuarakan. Mari kita lihat puisi yang telah dibuat oleh Udin. Nah, judul puisi yang dibuat oleh Udin adalah Cita-Citaku. Di sini, Udin membuat puisi tentang ia ingin menjadi seorang guru. Mari kita baca puisinya bersama-sama. Alangkah mulianya seorang guru, begitu sabar mendidikku, menjelaskan berbagai ilmu sehingga prestasi menghampiriku. Kelak bila aku dewasa, aku pun ingin seperti dirinya. Begitu sayang kepada kami mendidik dengan sepenuh hati. Di sini, Udin ingin menjadi seorang guru karena bagi Udin, guru itu membuat dia terinspirasi karena guru bisa dengan sangat sabar mendidik dan mengajar anak-anak. Guru mengajar dan mendidik anak-anak tanpa pamrih dan selalu memberikan kasih sayang yang lebih kepada anak-anak yang mereka didik. Nah, tadi kita sudah membaca tentang puisi Cita-Citaku yang dibuat oleh Udin. Nah, di dalam puisi itu juga terdapat berbagai ciri-ciri yang harus kita ketahui. Sebelum kita mengetahui ciri-ciri dalam puisi, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak terlebih dahulu. Apakah kalian menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, benar sekali. Di sini, alangkah mulianya seorang guru itu merupakan kumpulan kata-kata yang menjadi baris. Setiap puisi itu memiliki satu baris. Dan yang kedua, apakah kamu menemukan barisan-barisan tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ayo. Apakah pada puisi? Iya, Bu. Iya, benar sekali. Pada puisi, itu tuh terkumpul menjadi beberapa bagian. Nah, pada puisi Cita-Citaku yang dibuat oleh Udin, kita dapat melihat masing-masing puisi terdiri dari 2 bagian. Dan berapa jumlah bagian-bagian tersebut? Jumlah bagian-bagian yang terdapat dalam puisi Udin itu ada 4 bagian. Dimulai dari alangkah mulianya seorang guru, begitu sabar mendidikku. Itu adalah bagian pertama. Menjelaskan berbagai ilmu sehingga prestasi menghampiriku, itu termasuk dalam bagian kedua. Bu, bagaimana sih cara kita melihat bagian-bagian yang terdapat dalam puisi? Nah, cara kita melihat bagian-bagian yang terdapat dalam puisi itu adalah, pertama tuh kita harus menentukan baris-baris dalam puisi terlebih dahulu. Setiap puisi itu memiliki 1 baris. Dan setiap baris
itu terbagi lagi menjadi bagian. Dan pada puisi tersebut terdapat 2 bagian. Pertanyaan selanjutnya. Tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Sebelum kita menuliskan bunyi vokal tersebut, Ibu ingin bertanya, apakah di sini anak-anak mengetahui bunyi vokal ada apa saja? Belum, Bu. Apa Tahu, tuh? Bu. Oke, Mbak Nungki tahu. Oke. Coba Mbak Nungki jelaskan kepada teman-temannya apa saja bunyi vokal. Ayo Mbak Nungki. Bunyi vokal dalam abjad ada 5, Bu. Yaitu Ya, benar. A, I, U, dan O. Ya, bunyi Dan vokal A, I, U, E. bunyi vokal itu ada 5 abjad, yaitu A, I, U, E, O. Nah, di dalam puisi juga terdapat beberapa huruf vokal. Nah, Ibu ingin tanya kepada anak-anak. Pada kata terakhir dalam puisi, apa saja bunyi vokal yang terdapat pada kata terakhir dalam barisan puisi? Ayo, ada yang tahu? U, A, dan I, Bu. Benar sekali. Bunyi vokal dalam puisi itu yang pada tulisan terakhir itu ada U, dan A. Terdapat 3 huruf vokal yaitu U, A, dan I. Oke, terima kasih Mbak Nungki. Sama, Bu. Nah, di sini dapat kita lihat penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Puisi harus memiliki rima akhir yang berbunyi ABAB. Kenapa harus berbunyi rima ABAB? Itu agar mempermudah puisi. Dalam puisi, kita tidak boleh memberikan huruf mati. Yang keempat, puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Yang kelima, baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, di sini Ibu ingin mengajak anak-anak untuk menyusun baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Ada yang bisa menyusun baris-baris puisi ini agar menjadi bait puisi? Ayo. Atau kita belajar Saya bersama-sama dulu, Bu. ya. Ya, Mas, gimana Saya Mas dulu, Igi? Ya, coba. Oke. Guru mengajakku untuk maju. Guru selalu membimbingku. Ku ingin membalas jasamu. Sungguh jasa guruku. Betul, Kak, Bu. Wah, mari kita beri tepuk tangan kepada Mas Egi. Yeay. Benar sekali yang Mas Egi susun. Kita dapat menyusun baris-baris puisi seperti yang telah Mas Egi buat tersebut. Nah, seperti inilah puisi yang telah dibuat oleh Mas Egi. Dan itu adalah susunan puisi yang benar. Nah, di sini ada percakapan antara Udin dan Lani. Hai Udin, aku ingin bertanya. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi? Hai Lani, menurutku seharusnya bisa. Asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa? Betul juga. Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Kalau boleh tahu, apa cita-citamu, Lani? Aku suka sama hewan. Jadi, jika besar nanti, aku ingin menjadi dokter hewan. Wah, keren. Aku punya hewan peliharaan. Nanti, aku akan membawanya mereka kepadamu untuk diperiksa. Tunggu aku sudah besar saja, Udin. Jika sekarang, aku masih banyak belajar tentang hewan. Baiklah, Lani. Nah, sekian percakapan antara Udin dan Lani. Jika tadi
Udin memiliki cita-cita sebagai seorang guru. Nah, jika di sini Lani bercita-cita menjadi seorang dokter hewan. Lani bercita-cita menjadi dokter hewan karena Lani menyukai hewan dan Lani mempunyai hewan peliharaan. Berbicara tentang hewan peliharaan, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Punya Bu, Punya, saya. Bu. Oke, Mbak Nungki memelihara apa? Kucing, Bu. Oke, Mas Egi? Saya ada ayam Bu. Nah, di sini dapat kita lihat kan, Mbak Nungki memelihara kucing dan Mas Egi memelihara ayam. Pasti pada setiap harinya Mbak Nungki dan Mas Egi melihat bagaimana proses dan pertumbuhan pada hewan tersebut, bukan? Iya, Bu. Nah, sebelum kucing dan ayam itu menjadi besar, mereka pasti melalui tahap dari kucing kecil hingga menjadi kucing besar. Benar kan anak-anak? Benar, Bu. Oke. Nah, dapat teman-teman lihat, ini semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Semua makhluk hidup itu apa saja sih, Bu? Nah, semua makhluk hidup ini terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Masing-masing makhluk hidup tersebut memiliki masa dan pertumbuhan yang berbeda-beda, baik itu manusia, tumbuhan, maupun hewan. Kedua, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk siklus hidup atau dor hidup. Hewan memiliki tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Metamorfosis ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, di sini Ibu ingin bertanya nih sama anak-anak. Kan di sini dijelaskan, ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahunnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, Ibu ingin tanya nih sama Mas Egi. Mas Egi pelihara ayam kan? Iya Bu. Nah, pada ayam ini, apakah ayam mengalami perubahan bentuk pada setiap tahunnya? Atau ayam tidak mengalami perubahan bentuk? Tidak berubah Bu, macam gitu aja tak? Iya, benar sekali. Ayam adalah salah satu hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Namun, ayam mengalami pertumbuhan. Hewan yang mengalami perubahan bentuk yaitu adalah kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu mengalami perubahan bentuk? Karena kupu-kupu berawal dari ulat, kepompong, dan menghasilkan dan berubah menjadi kupu-kupu. Sedangkan ayam berasal dari telur, ayam kecil, ayam remaja, dan ayam dewasa. Bentuk ayam kecil dengan ayam dewasa itu bentuknya sama. Sedangkan ulat menjadi kupu-kupu itu harus mengalami perubahan bentuk terlebih dahulu. Dan perubahan bentuk ini disebut dengan metamorfosis sempurna. Oke, mari kita lanjut. Nah, di sini Ibu ingin anak-anak menyusun tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, di sini ada pertumbuhan hewan, yaitu kucing. Ibu ingin anak-anak menyusun pertumbuhan dari kucing kecil hingga kucing remaja. Ayo, ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, baik Mbak Nungki, silakan. Kalau yang pertama adalah kucing kecil. Kucing kecil itu yang tengah itu jadi nomor 3, Bu. Terus yang nomor 2 itu kucing dewasa. Yang nomor 3 diganti ke nomor 2. Dibalik, Bu, dari
yang nomor 2 ketiga, 3 kedua. Oke. Ibu ingin mungkin mengurutkan dari yang kecil sampai yang besar, diurutkan jadi angka satu, biar teman-temannya paham. Oh iya, kucing kecil itu yang pertama adalah kucing kecil. Iya, benar. Kucing kecil menjadi nomor 1. Selanjutnya anak kucing yang dewasa itu nomor 2. Selanjutnya yang lebih besar lagi nomor 3. Iya, benar. Nah, seperti yang teman-teman lihat dan terima kasih ya Mbak. Jadi seperti yang teman-teman lihat dan yang telah disusun oleh teman-teman kalian, yang tengah, kucing yang tengah ini merupakan anak kucing. Dan kucing yang di pinggir yang kedua itu merupakan kucing remaja atau kucing yang menuju dewasa. Dan yang ketiga adalah kucing dewasa. Di sini kucing sama dengan ayam, yaitu kucing tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, daur hidup hewan tanpa metamorfosis disebut juga daur hidup ametamorfosis. Hewan yang mempunyai daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk yang jauh berbeda dari induknya. Umumnya, hewan yang memiliki daur hidup ametamorfosis adalah kelompok mamalia, unggas, reptil, dan ikan. Meskipun saat masih kecil, seekor hewan terlihat berbeda dari induknya. Ini belum tentu disebut sebagai metamorfosis. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak dapat mengerti pembelajaran yang telah disampaikan pada hari ini. Jangan lupa untuk dipelajari lebih lanjut ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup pun dengan doa. Ada yang ingin memimpin doa sebelum pulang anak-anak? Saya, Bu. Oke, Mas Egi, silakan memimpin teman-temannya berdoa, Mas Egi. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, kita baca doa lagi ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Udah, Bu. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya ya anak-anak. Bye. Yeay. Dadah.